Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Presta. Selamat malam Bu Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Presta, saya amati tadi siang itu kok kelihatannya murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Kalau boleh malam ini kita ngobrol-ngobrol, Bu Presta bersedia? Iya Bu Maya, nggih nggih. Saya sangat bersedia. Mohon maaf nggih Bu Maya kalau tadi siang itu di sekolah saya kurang semangat saat bekerja. Ini langsung saja ya Bu Maya, saya tak matur kenjenengan. Sebenarnya saya sedang memikirkan sesuatu Bu Maya tentang masalah pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi ada salah seorang siswa saya di kelas yang lama sekali tidak memiliki semangat belajar. Kalau datang ke sekolah, setiap hari datang ke sekolah, tidak terlambat juga, tetapi tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran. Setiap kali saya berikan tugas, tidak pernah mengerjakan. Terkadang dia juga tidak memakai seragam sesuai dengan kesepakatan sekolah. Nah, di kelas ini, Bu Maya, siswa saya itu juga tidak melaksanakan kesepakatan kelas seperti yang sudah dibuat dan disepakati bersama-sama. Saya bingung Bu Maya, harus bagaimana. Oke, jadi Bu Presta saat ini sedang bingung menghadapi permasalahan pembelajaran karena anak itu tidak mengikuti kesepakatan kelas dan tidak memiliki semangat belajar. Begitu nggih, Bu? Enggih Bu Maya, benar sekali. Baik, kalau begitu percakapan malam ini kira-kira Bu Prita ini ingin mendapatkan apa dari percakapan kita? Dari percakapan malam ini, eh, saya sangat ingin mendapatkan solusi Bu Maya, solusi tentang masalah pembelajaran yang sedang saya alami di kelas. Kira-kira saya itu ingin anak didik saya memiliki semangat belajar yang tinggi. Juga anak didik saya itu mau melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama dengan rasa tanggung jawab sepenuhnya. Gitu Bu Maya yang ingin saya dapatkan. Oh begitu, jadi Bu Presta ingin permasalahan pembelajaran di kelas, Bu Presta segera mendapatkan solusi agar anak-anak serta didik panjenengan itu menjadi semangat dan melaksanakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Gitu nggih, Bu? Enggih Bu Maya. Nah, kalau begitu menurut Bu Presta, ciri-ciri anak yang memiliki semangat belajar itu seperti apa? Anak yang memiliki semangat belajar itu Bu Maya, itu tuh yang pertama nggih, dia mau bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua, anak itu mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, misalnya saja Bu Maya ya, kalau misal saya ajak berdiskusi, dia aktif dalam kelompok belajarnya. Nah, misalnya lagi nih Bu Maya, kalau saya ajak membuat proyek, dia itu harusnya antusias dan mau mengerjakan tugas-tugas dengan tepat waktu pengumpulannya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu Bu Maya yang saya harapkan. Saya ingin anak didik di kelas saya itu bisa berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran, terutama berkolaborasi dengan teman sekelompoknya ketika sedang berdiskusi kelompok. Seperti itu. Oh, jadi ciri-ciri peserta didik memiliki semangat belajar tinggi menurut Bu Presta itu bertanggung jawab terhadap kesepakatan kelas, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik dan aktif, serta mengerjakan tugas sekolah dengan tepat waktu. Begitu ya, Bu? Iya Bu Maya, benar sekali. Nah, kalau idealnya seperti itu, kira-kira yang membuat Bu Presta belum bisa mengatasi permasalahan pembelajaran di kelas Bu Presta itu apa? Mhm. Apa ya Bu Maya? Eh, Mungkin menurut saya itu
saya belum bisa mengatasi permasalahan di kelas saya. Mungkin ya ini Bu Maya, ini saat ini saya belum sepenuhnya memetakan kebutuhan belajar anak di kelas saya. Jadi mungkin pembelajaran yang saya lakukan itu juga kurang bervariasi. Kemudian ada anak-anak yang mungkin memerlukan perhatian khusus, itu sebaiknya lebih saya dekati lagi. Harusnya seperti itu. Saya gali lagi informasi lebih lanjut dari diri anak tersebut, supaya saya itu bisa membantu kira-kira permasalahan apa yang sedang anak itu hadapi. Nah, mungkin itu yang saat ini menjadi permasalahan saya, Bu Maya. Oke, jadi Bu Prista belum menentukan nggih, memetakan kebutuhan belajar anak. Kemudian belajar anak itu kurang bervariasi dan kurang peka terhadap kondisi saat ini yang dihadapi anak. Benar begitu Bu Prista? Iya, bisa dikatakan seperti itu, Bu Maya. Nah, kalau begitu Bu Prista sendiri inginnya bagaimana? Misalnya ada peristiwa seperti ini, idealnya harusnya bagaimana cara menghadapi Bu Prista? Maksudnya Bu Prista menghadapi permasalahan ini. Kira-kira harusnya ya Bu ya ini ya. Harusnya menurut saya itu sebagai guru harusnya bisa membantu meningkatkan semangat belajar anak didik saya, supaya nanti mereka itu bisa mengikuti pembelajaran lebih baik lagi, lebih semangat lagi, dan anak didik saya bisa merasa senang, lebih senang, sehingga nanti akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Begitu kira-kira Bu Maya. Baik, jadi Bu Prista semua peserta didik memiliki semangat belajar sehingga hasilnya lebih baik begitu nggih Bu? Iya Bu Maya. Nah, kalau sekarang langkah lebih konkretnya yang akan Bu Prista lakukan seperti apa supaya harapannya Bu Prista ini dapat terwujud? Iya Bu, langkah konkret yang nantinya saya lakukan yang mungkin saya lakukan itu yang pertama, saya ingin memecahkan kebutuhan belajar anak didik saya. Kemudian yang kedua, mungkin saya akan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi. Mungkin juga saya juga akan menggunakan metode yang berbeda untuk pembelajaran saya. Saya akan memastikan teknologi digital seperti menggunakan Canva, memaksimalkan fungsi HP-nya anak-anak, menggunakan laptop supaya bisa mengikuti perkembangan zaman anak sekarang ya. Selain itu, mungkin ini Bu, saya juga perlu melakukan refleksi di akhir pembelajaran bersama anak-anak, untuk mengetahui ya, keberhasilan proses pembelajaran yang sudah lakukan itu sampai mana, benar-benar berhasil apa masih perlu diperbaiki, seperti itu Bu Maya. Oke Bu Prista, jadi Bu Prista akan memetakan kebutuhan peserta didik. Bu Prista akan membuat pembelajaran lebih menarik dengan menggunakan teknologi digital dan akan melakukan refleksi pembelajaran. Kira-kira pembelajaran lain, maksudnya yang lebih lainnya mungkin Bu Prista ada. Apa ya yang bisa saya lakukan selain itu? Mungkin Bu Maya, saya akan mempraktikkan namanya mindfulness. Nah, biasanya kan kalau biasanya anak-anak itu loh, mungkin ketika siang hari itu sudah jenuh, bosan, saya akan menggunakan metode mindfulness ya, supaya anak-anak bisa kembali fokus, bisa kembali belajar dengan baik,
dengan maksimal. Juga kalau kebosanan itu sepertinya sangat bosan banget, saya akan tambah dengan yang namanya ice breaking. Begitu Bu Maya. Nah, dari alternatif yang kemudian panjang uraikan tadi, itu kan memecahkan kebutuhan peserta didik, membuat media pembelajaran yang bervariasi, menggunakan teknologi digital, serta melakukan refleksi pembelajaran, dan mempraktekkan mindfulness. Nah, kalau bisa, Bu Prista lakukan dalam waktu ini. Nah, kalau bisa Bu Prista lakukan waktu ini itu yang mana dulu, Bu? Yang paling bisa saya lakukan dalam waktu dekat saat ini ya, mungkin yang pertama itu, dan yang utama ini Bu Maya, itu tetap saya harus memetakan kebutuhan belajar siswa saya yang ada di kelas, supaya nanti pembelajaran yang saya lakukan itu lebih terarah kemana. Nah, lalu saya akan penuhi kebutuhan belajar mereka itu dengan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar masing-masing anak. Okay. Kemudian saya juga akan mencoba lebih kreatif lagi dengan membuat media pembelajaran yang lebih menarik, dengan mempertimbangkan juga teknologi yang sedang hits sekarang. Nah, dan saya pun juga akan berusaha membiasakan diri mulai dari sekarang untuk melakukan refleksi pembelajaran, dan juga nanti menggunakan praktik yang sudah saya katakan tadi, mindfulness itu tadi, untuk mengembalikan fokus siswa. Begitu Bu Maya. Wah, Bu Presta, rencana sangat bagus banget. Kira-kira kalau ingin melakukan rencana ini, siapa saja yang dapat membantu kemudian supaya tetap fokus melaksanakan rencana ini? Itu Bu ya, karena rencana saya tadi sangat banyak sekali ya Bu Maya, tapi permasalahan saya itu berkaitan dengan anak, okay? Jadi mungkin yang pertama kali saya lakukan adalah mengajak anak-anak bekerja sama. Anak yang ada di kelas saya itu loh Bu Maya, saya akan membuat kesepakatan belajar dengan mereka supaya nanti kami bisa bersama-sama bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi keberhasilan dari proses pembelajaran di kelas kami. Karena menurut saya kerjasama yang baik di kelas itu akan mendapatkan hasil yang maksimal juga apabila guru dan juga muridnya sama-sama bekerja sama. Nah, kemudian Bu Maya, saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah ini tentunya ya, kalian jenengan. Kemudian dengan teman-teman Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Ini kaitannya apabila nanti mungkin saya memerlukan ide-ide ya dari Bapak Ibu guru sekolah tentang kira-kira apa ya media pembelajaran yang cocok yang bisa saya terapkan di kelas saya nanti, ngoten. Nah, supaya anak itu lebih tertarik, ngoten lho Bu. Jadi semangat lagi itu yang seperti apa, sehingga bisa meningkatkan keberhasilan anak didik saya saat belajar gitu. Setelah itu saya juga akan meminta bantuan Bu Maya selaku kepala sekolah untuk membantu saya dalam melakukan transaksi di akhir pembelajaran. Seperti itu Bu. Oke, jadi Bu Presta akan berkolaborasi dengan anak, dengan kepala sekolah dan teman sejawat, nggih? Nggih, Bu Maya. Baik, Bu Presta, dari percakapan kita, kira-kiranya apa yang bisa Bu Presta simpulkan? Yang saya simpulkan, yang dapat saya simpulkan dari percakapan kita ini tadi Bu, yang pertama, agar saya dapat meningkatkan semangat peserta didik,
saya harus memetakan kebutuhan belajar peserta didik di kelas saya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya harus berusaha membuat media pembelajaran yang lebih menarik daripada yang sebelumnya. Kemudian juga saya harus memadukan penggunaan teknologi digital, karena setelah saya menggunakan teknologi itu beberapa kali untuk pembelajaran, memang bisa sangat membantu meningkatkan semangat belajar anak didik saya. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sering memadukan teknologi ini, Bu Maya. Nah, kemudian yang ketiga, refleksi, Bu. Refleksi sangat penting, namun jarang atau tidak selalu saya lakukan di akhir pembelajaran. Yang tadi akan mempraktikkan mindfulness itu juga, Bu Maya, itu untuk mengembalikan semangat dan fokus peserta didik di kelas saya pada saat siang hari, saat lelah-lelahnya, saat bosan-bosannya, yang bisa cepat untuk meningkatkan fokus anak, yaitu saya akan mempraktikkan mindfulness itu. Itu, Bu Maya. Baik Bu Prista, baik sekali Bu Prista. Bisa memulai kapan rencana ini? Secepatnya, insya Allah secepatnya akan saya laksanakan. Besok, Bu Maya, ini akan mulai saya buat pemetaan kebutuhan belajar peserta didik yang ada di kelas saya. Iya Bu Prista, terima kasih untuk sudah menyempatkan ngobrol dengan saya pada malam ini. Mungkin minggu depan kita bisa ngobrol lagi ya Bu. Soalnya saya juga ingin tahu apa rencana Bu Presta ini dapat diterapkan dengan baik sehingga dapat membantu meningkatkan semangat peserta didik. Mudah-mudahan semua berhasil dengan berjalan dengan dan bisa istiqomah ya Bu. Amin, amin. Nggih Bu, terima kasih Bu Maya. Saya juga mohon dukungan dari Bu Maya nggih. Kalau nanti saya butuh sharing lagi yang seperti ini dan butuh refleksi dari Bu Maya selama melaksanakan pembelajaran ke depannya nanti. Mohon bantuannya nggih Bu Maya. Ini nganu Bu Maya. Setelah ngobrol ini tadi, saya merasa lebih lega, Bu. Saya bisa mengobrol sama Bu Maya tentang kesulitan yang saya hadapi di kelas, dan alhamdulillah tadi dapat solusi. Besok saya akan mempraktekkan apa yang sudah saya rencanakan tadi, Bu Maya. Oke. Alhamdulillah. Kalau begitu, terima kasih ya Bu. Sekarang saya tutup dulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Maya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.